sama-sama, dan kita boleh imani, kita boleh amini apa yang saat ini Bapak Ibu boleh terima di dalam ayat perjamuan pada pagi hari ini. Boleh kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sekali lagi Bapak Ibu, boleh kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita imani saudara ayat firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kalau boleh menjadi kekuatan kita, apapun yang menjadi ujian bagi saudara, ada darah Yesus, ada kuasa Yesus. Darah Yesus, kuasa Yesus sanggup memulihkan saudara. Amin. Haleluya. Syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa buat pengorbanan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Bapa. Haleluya. Kami akan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Bapa, Kau layakkanku mengabdi-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Ku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Amin. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Hanya oleh kuasa Tuhan kita boleh diselamatkan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu
kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Sungguh besar, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Saya rindu sama Tuhan memujikan pujian, panggil Bapa dengan segenap hati saudara. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan anak-anak-Mu ya Tuhan, pada
pagi hari ini mengambil bagian dalam pelayanan baktinya Tuhan. Kau urapi WL, Sinar, pemain musik dan hambamu, karena khususnya yang menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bilang Kau terus berbicara dalam kehidupan kami. Kau berbicara melalui mulut hambamu Tuhan. Pada setiap anak-anak berbakti ini ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menolong mereka Tuhan di mana mereka berada. Mereka boleh bersama-sama dengan kami berbakti ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa yang bukan daripadamu ya Tuhan yang mengganggu ibadah kita pada pagi hari Tuhan. Kami anak-anak Tuhan ini bersatu hati memandangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir keluar Tuhan semua kuasa-kuasa yang bukan daripadamu ya Tuhan. Kuasa-kuasa yang mengganggu kami, roh-roh yang bukan daripadamu ya Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap untuk bersorak-sorai buat Engkau. Kami siap memberikan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mengatakan amin. Shalom, selamat pagi sekali lagi. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada kemenangan pagi hari ini, amin. Karena darah Tuhan boleh menyelamatkan setiap kehidupan kita oleh darah anak Tuhan.
kuasa yang dahsyat melalui kuasa Tuhan. Amin. Saudara, kita akan saat ini akan kita boleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan siapkan setiap hati kita untuk boleh kita boleh oleh kebenaran firman Tuhan. Oh, hanya yang bagi Dia segala pujian. Oh, Yesus telah mati untuk kita. Saat ini kita boleh datang kepada hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kenal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kenal selamanya. Bagi Dia
Bapak Ibu Saudara, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap kita punya harapan, betul? Tetapi kadang harapan kita tidak terjadi sesuai dengan yang kita harapkan. Kenyataan yang kita hadapi berbeda dengan harapan kita. Yesus juga punya harapan, saudara. Tetapi pada akhirnya Yesus mengatakan, jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu jadilah. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya beri judul firman Tuhan, harapan manusia dan rencana Tuhan. Saudara, di situ ada pertanyaan. Mengapa doa Yesus tidak terkabul, saudara? Bukankah semua doa-doa Yesus itu dikabulkan? Tetapi ada satu harapan Yesus yang akhirnya dia rela menyerahkan keinginannya dan menaklukkan keinginannya di bawah kaki Tuhan. Kita akan buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-38 dan 42. Di situ dikatakan begini. Jadi ini pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Malam menjelang di mana dia ditangkap, malam menjelang di mana dia akan diperhadapkan kepada pengadilan, di mana diperhadapkan kepada pengadilan yang tidak adil. Dan pada saat itu dia tahu persis apa yang akan terjadi kepadanya. Tetapi sebagai manusia biasa, Yesus adalah 100% Allah, tetapi 100% manusia. Dan dalam masa-masa ini dia berhadapan, dia yang muncul di situ, yang dominan di situ adalah manusianya 100%, sehingga dia juga mengalami ketakutan, dia juga mengalami kegelisahan, dia juga mengalami kesedihan. Kemudian di dalam ayat ini dikatakan, saya akan baca mulai dari ayat yang ke-36. Di situ dikatakan, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Perhatikan ayat yang ke-38. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku, jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat yang ke-40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya, lalu ia mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang peluru, tetapi daging lemah. Ayat yang ke-42, perhatikan. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Saudara, dari ayat yang ke-38 dan ke-42 kita melihat di situ bahwa sebenarnya Yesus punya harapan yang berbeda dengan rencana Tuhan. Sebagai manusia, dia punya harapan yang berbeda dengan rencana Tuhan. Harapannya dia katakan, sekiranya boleh. Itu permintaan. Cawan ini lalu daripada. Sekiranya boleh, saya tidak minum cawan ini. Sampai kalimat ini menggambarkan bahwa harapan Yesus, kalau boleh, dia tidak memikul cawan itu. Dia tidak memikul salib itu. Tetapi kita melihat kalimat selanjutnya,
Dia mengatakan, tapi kalau memang itu kehendakmu, kalau memang kehendak Tuhan untuk saya meminumnya, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kadang harapan kita sebagai manusia berbeda dengan harapan atau rencana Tuhan. Pertanyaan adalah, mengapa kenyataan jauh dari harapan saya? Kalau kita bertanya, kenapa Tuhan Yesus, kenapa jauh doa Tuhan Yesus waktu itu tidak dikabulkan untuk dilepaskan dari situ? Karena Tuhan sudah punya rencana yang besar untuk Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya, menyelamatkan manusia. Sehingga sekalipun Yesus mau kalau boleh itu lalu, tetapi saya bersyukur Yesus tidak mengutamakan keinginannya. Yesus tidak mementingkan keinginannya sehingga dia tidak berkata, Tuhan aku tidak mau. Tetapi pada akhirnya dia berkata, kehendakmu jadilah. Jadilah seperti yang engkau kehendaki. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini suatu pelajaran yang sangat berharga buat kita. Kalau kita membaca ini, kita tahu, oh itu kenapa doanya Yesus, keinginannya Yesus tidak dikabulkan untuk itu. Karena kita tahu bahwa memang Yesus lahir untuk menyelamatkan kita. Memang dia lahir untuk mati bagi kita. Persoalannya di dalam kehidupan kita sering diperhadapkan dengan kenyataan bahwa harapan kita berbeda dengan kenyataan yang kita hadapi. Betul saudara? Apakah semua harapan saudara terkabul? Tidak. Harapan saya kalau boleh saya tidak pernah sakit. Tapi kenyataan kita sering sakit. Harapan saya kalau boleh semua perjalanan hidup saya lancar. Tapi kenyataannya harapan kita tidak sesuai. Harapan kita seringkali diperhadapkan dengan tantangan. Nah, oleh karena itu saudara, saya ingin kita belajar dari satu kisah, satu tokoh di dalam Alkitab kita mengenai perjalanan dan harapannya yang ternyata untuk mencapai harapan itu dia punya proses yang sangat panjang. Bangsa Israel waktu mau keluar dari tanah Mesir, kalau kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai 18. Kalau bukan, Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, ada sebenarnya dari Mesir ke Kanaan itu ada jalur yang sangat pendek, tidak perlu ditempuh dengan berbulan-bulan. Tetapi Tuhan tidak menuntun mereka melalui itu, tetapi Tuhan menuntun mereka berjalan melalui padang pasir. Sehingga apa? Mereka melalui proses itu. Di padang pasir itulah mereka diperhadapkan dengan tantangan demi tantangan. Tetapi di padang pasir itulah mereka bertemu dengan Tuhan. Amin saudara. Seringkali Tuhan tidak membiarkan, mengizinkan perjalanan kita begitu mulus. Karena Tuhan tahu bahwa di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, kita akan bertemu dengan Tuhan. Amin saudara. Kalau Yesus tidak mau menerima dan menjalani proses, tidak rela disalibkan di bukit Golgota, maka kita tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Kita harus bawa domba begitu banyak untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi karena pengorbanan Yesus, maka kita bisa bertemu dengan Tuhan tanpa harus membawa domba
domba atau kambing atau sapi dan sebagainya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita banyak sekali diperhadapkan dengan itu. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat satu tokoh, yaitu tokoh Yusuf. Kita buka di dalam Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai 11. Saya tidak akan membaca seluruh kisah ini, tetapi saya harap ini dibaca di rumah. Kisah Yusuf di dalam Kejadian 37 ayat 5 sampai 11. Di situ diceritakan bahwa Yusuf sejak kecil itu sudah diberikan mimpi oleh Tuhan. Mimpi yang diberikan oleh Tuhan bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin. Tetapi apakah dia langsung jadi pemimpin, saudara? Tidak. Yusuf tinggal di tanah Kanaan. Dia bermimpi untuk menjadi pemimpin, dan mimpi itu justru mimpi itu terwujud dalam kehidupannya, tetapi tidak langsung seperti itu, saudara. Melalui mimpi itu, Tuhan mulai memproses Yusuf. Proses yang pertama, karena mimpinya, karena harapan Yusuf dia menjadi pemimpin karena Tuhan sudah memberikan mimpi itu. Tetapi waktu harapan itu dia sampaikan, akibatnya karena mimpi itu dia pertama dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Tetapi apakah itu terjadi secara kebetulan, saudara? Tuhan mengizinkan Yusuf dimusuhi oleh saudara-saudaranya supaya Yusuf melatih tentang kasih. Begitu mudah untuk kita mengasihi orang yang mengasihi kita, betul? Tidak mudah bagi saya untuk mengasihi orang yang selalu memperhatikan saya, selalu mengasihi saya, selalu peduli kepada saya. Tetapi pada saat ada orang yang membenci saya, pada saat ada orang yang menyerang saya, dan saya bisa tetap mengasihi, itu berarti Tuhan sedang memproses saya untuk mengasihi. Amin, saudara. Saya tidak tahu keadaan saudara saat ini. Tapi kalaupun ada sesuatu, ada orang-orang yang saudara tidak buat salah apa-apa, tetapi saudara dibenci, saudara disalahartikan, saudara disalah mengerti, sadarlah bahwa Tuhan sedang memproses saudara untuk mengasihi. Amin. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Allah begitu mengasihi kita, walaupun setiap hari kita memberontak kepada Dia. Tetapi karena kasih-Nya, Dia mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita. Yang berikut, bukan hanya dibenci. Karena mimpi Yusuf, berusaha saudara-saudaranya berusaha untuk melenyapkan dia, supaya mimpinya, supaya harapannya tidak terjadi, saudara. Kenapa saudara-saudaranya Yusuf mau membunuh dia? Firman Tuhan mengatakan, waktu mereka merencanakan untuk membunuh dia, firman Tuhan mengatakan, mari kita bunuh dia supaya kita lihat apakah mimpinya menjadi kenyataan. Dengan kata lain, dalam kehidupan Yusuf, orang berusaha untuk menghalangi supaya harapannya tidak terwujud. Dalam kehidupan kita juga banyak kali orang-orang yang ada di sekeliling kita, bukan orang jauh, orang-orang yang ada di sekeliling kita berusaha untuk menggagalkan harapan-harapan kita. Tetapi kita melihat firman Tuhan mencatat di dalam kisah Yusuf, di sana dikatakan, Tuhan menyertai Yusuf. Kata-kata itu selalu ada, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kalau kita hidup seturut dengan firman Tuhan, kalau kita berjalan menuruti pimpinan Tuhan, maka sekalipun orang berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita,
Tetapi Tuhan Yesus selalu menggunakan firman untuk menggagalkan setiap pencobaan sehingga dia berkemenangan. Amin, saudara. Oleh karena itu, mari kita cari tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita sudah tahu, kita punya harapan yang kita sudah doakan di dalam Tuhan, mari kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, Yusuf dibawa ke Mesir. Dibawanya ke sana bukan dibawa dengan baik-baik, tetapi dia dijual. Saudara, waktu saya merenungkan ini, saya berpikir kenapa ya? Tetapi saya bersyukur, perhatikan jaraknya. Yusuf ada di tanah Kanaan. Tuhan merencanakan dia untuk menjadi penguasa di Mesir. Oleh karena itu, dia harus pergi ke Mesir. Tapi Tuhan memproses Yusuf dengan cara dibawa ke Mesir, walaupun dengan cara yang tidak menyenangkan. Tetapi Allah masih bekerja di dalamnya, karena di situ Tuhan sedang melatih dan mempersiapkan Yusuf. Karena dia dijual, akhirnya dia menjadi budak di rumah Potifar. Di rumah Potifar apa yang dia kerjakan, saudara? Dia pertama menjadi budak pelayan, tetapi karena Tuhan menyertai Yusuf, dia menjadi kepercayaan Potifar. Sehingga firman Tuhan mengatakan, semua yang dikerjakan Yusuf berhasil, dan Potifar melihat bahwa dia menjadi sangat kaya karena Yusuf. Dan akhirnya semua kekayaannya dipercayakan kepada Yusuf. Artinya apa, saudara? Tuhan mempersiapkan Yusuf sebagai seorang pemimpin. Dia harus bisa mengelola harta kekayaan Mesir. Dan dia mulai dilatih dari rumah Potifar. Setelah dia lolos, saudara, apakah berarti dia masuk ke penjara? Difitnah lagi. Dia tidak bersalah. Dia menjaga kekudusan. Dia berusaha untuk benar. Tetapi pada saat dia berusaha untuk benar, banyak orang yang mencibir kepada dia. Terutama istri Potifar berusaha untuk menjatuhkan dia. Tetapi karena imannya, karena integritasnya, dia tetap berandalkan Tuhan. Akhirnya dia difitnah. Di dalam kehidupan kita, mungkin karena kita berusaha untuk hidup benar, kita berusaha untuk dengar apa kata Tuhan, mungkin banyak orang yang akan mencibir, ada orang yang menertawakan kita. Tetapi percayalah, kalau kita di dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan, Tuhan menyertai Yusuf. Saya ingat waktu saya masih kerja di Kupang, saya kerja sebagai pengacara. Kalau sebagai pengacara itu godaannya banyak, saudara. Banyak kali kita diminta untuk melakukan sesuatu yang berubah dari yang tidak benar menjadi benar. Tetapi seorang pengacara yang takut akan Tuhan tetap tidak akan berubah. Dan banyak kali saya diperhadapkan dengan kenyataan teman-teman tim saya, karena kita waktu itu kami kerja sebagai tim. Teman-teman saya bilang, udah enggak apa-apa kita ini. Saya bilang tidak. Dan saya sering kali diejek, saudara. Teman-teman saya suka bilang begini, waktu itu saya belum jadi pendeta, susah kalau kita satu tim dengan pendeta, nggak bisa belok sedikit katanya. Waktu itu kalau mereka bilang begitu, kadang saya rasa gimana ya, tapi dalam hati kecil saya, amin. Tapi puji Tuhan, saya akhirnya jadi hamba Tuhan. Banyak kali karena ketaatan kita mau begini karena iman kita seperti ini, maka kita mau supaya kita berjalan sesuai dengan iman kita. Mungkin ada orang yang akan
harus sembuh karena pertolongan Tuhan. Dan akhirnya dokter bilang apa? Orangnya ada di sini, Ibu. Kalau Ibu tidak mau menjalani pengobatan, proses pengobatan, umur Ibu tidak akan lebih dari 3 bulan. Ya Bu ya. Nyatanya sekarang sudah bertahun-tahun Ibu Simamora masih ada di dalam tempat ibadah. Sementara mereka yang mengandalkan dokter, sekali lagi saya tidak mengatakan anti dokter ya, tapi ini Ibu Simamora punya iman. Sementara teman-temannya, rupanya mereka ada grup penderita kanker ya Bu ya. Ternyata teman-temannya itu sudah sebagian besar sudah dipanggil Tuhan. Ya, sudah semua. Yang waktu itu sama-sama stadium 4. Tapi Ibu Simamora sampai hari ini ada karena iman kepada Tuhan. Amin saudara. Seringkali mungkin ada orang yang mengatakan dokter waktu itu menertawakan dan mencibir dengan Ibu Simamora. Tetapi Tuhan beserta dengan kita. Yusuf karena imannya dia difitnah harus masuk ke penjara. Tetapi karena dia masuk ke penjara, dia belajar di sana saudara. Belajar apa di penjara? Dia belajar berhadapan dengan orang-orang yang susah diatur. Karena saya yakin bahwa orang yang tinggal di penjara, orang yang di penjara itu adalah orang-orang yang susah, orang-orang yang keras kepala, sehingga mereka harus dihukum. Dan Yusuf masuk ke sana untuk belajar bagaimana berhadapan dan mengatur kehidupan manusia dari orang-orang yang susah ini, susah diatur. Tetapi setelah itu dia lulus, dan setelah dia lulus, Tuhan mempromosikan dia. Saudara, tidak sampai di situ. Waktu dia ada di penjara, dia sempat menolong orang, dan orang itu akhirnya dibebaskan. Dan Yusuf mulai sedikit berharap pada orang yang ditolong ini, dan mengatakan, nanti kalau kau sudah di luar, tolong ingat saya, katakan kepada Firaun bahwa saya di penjara karena fitnah. Yusuf mulai sedikit mengandalkan manusia. Tetapi lihatlah, waktu dia mengandalkan manusia, apakah manusia itu menolong dia, saudara? Dia sempat dilupakan selama 2 tahun. Setiap hari orang yang ditolongnya bertemu dengan Firaun, tetapi sepatah kata pun tidak keluar dari mulutnya untuk menolong Yusuf. Tetapi pada waktu Tuhan mulai bekerja, Tuhan mengingatkan dia bahwa ada seorang yang bernama Yusuf di penjara, karena waktu Tuhan sudah sampai untuk mempromosikan Yusuf. Dan akhirnya singkat cerita, kita tahu bahwa Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Harapan Yusuf yang sempat seolah-olah tenggelam. Tetapi percayalah, kalau kita di dalam Tuhan, harapan kita bersama dengan Tuhan pasti akan berwujud. Amin saudara. Slide berikut. Perhatikan di sini. Saya harap cukup jelas. Di gambar pertama, Yusuf bermimpi. Yusuf bermimpi sebagai seorang anak. Dia bermimpi menjadi anak kesayangan, dia menjadi anak, dan memang kenyataannya dia menjadi anak kesayangan. Tetapi dia bermimpi dan mimpinya itu menjadi seorang pemimpin. Tapi lihat prosesnya. Jalannya panjang, tidak langsung, tetapi ada proses yang panjang. Saudara, di dalam kehidupan kita, saya tidak tahu apa yang menjadi harapan saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi mimpi-mimpi saudara. Tetapi satu hal yang harus menjadi mimpi kita adalah kita mau pada akhirnya siap menjadi mempelai Kristus. Amin. Seandainya Yesus datang hari ini, apakah saudara dan saya sudah siap? Yesus sudah mati untuk menyelamatkan saya dan saudara. Yesus sudah rela disalibkan untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dan kita ada di tempat ini
Karena kita sudah menerima keselamatan itu. Kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi ingatlah saudara bahwa dalam proses di mana kita menunggu kedatangan Tuhan, kita diperhadapkan dengan persoalan demi persoalan yang masuk dalam proses yang Tuhan izinkan untuk membentuk kita. Mungkin itu kekurangan, mungkin itu kesakitan, mungkin itu dibenci, mungkin itu difitnah, mungkin itu dikhianati. Tetapi bagaimana seharusnya kita meresponi semuanya ini? Mari kita memberikan respon seperti yang Tuhan Yesus berikan. Tuhan, seandainya boleh, saya ingin perjalanan hidup saya di dalam mengiringi Engkau semuanya mulus, Tuhan. Kalau boleh, perjalanan hidup saya di dalam pengiringan sejak saya terima Yesus sampai Tuhan panggil saya pulang, semuanya mulus. Keuangan dicukupkan, kesehatan sempurna, suami istri sangat harmonis, rumah tangga yang sangat bahagia, anak-anak yang semuanya taat, tidak pernah kekurangan, tidak pernah dimusuhi, semuanya mulus Tuhan. Itu harapan saya. Tapi saudara, rencana Tuhan bukan rencana kita. Kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Tuhan mau supaya setiap peristiwa yang Tuhan izinkan itu adalah proses yang Tuhan pakai untuk menjadikan kita lebih indah di matanya. Sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan izinkan untuk melihat, membuktikan bahwa kita begitu setia kepada Tuhan. Saya yakin bahwa penderitaan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, masih jauh dibanding penderitaan yang dialami oleh Ayub. Masalah yang kita hadapi masih jauh dibanding masalah yang dihadapi oleh Ayub. Tetapi Ayub menjalani proses ini sampai akhir. Sakit penyakit yang kita tanggung masih jauh dibanding sakit penyakit yang ditanggung oleh Yesus demi keselamatan kita. Tapi Yesus memutuskan untuk menjalani proses itu dan mau diproses oleh Tuhan untuk mewujudkan rencana Allah dalam hidupnya. Saudara, apapun situasi Bapak Ibu Saudara hari ini, mari kita jalani setiap proses dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, terima kasih untuk proses yang Tuhan izinkan. Terima kasih untuk situasi yang Tuhan izinkan. Terima kasih untuk pengorbanan yang Kau sudah memberikan teladan buat saya, dan saya belajar untuk menjalaninya. Mari kita tunduk kepala. Kita akan merenungkan kehidupan kita. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kita mencoba mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari saya merenungkannya di momen kita. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Kita percaya bahwa Yesus mengalahkan maut, memberikan kemenangan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan mengambil simbolis bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran. Pada waktu kita mengaku dosa di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang 9, boleh dimunculkan ayatnya. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Dia setia dan adil. Ia mengampuni semua dosa kita dan Ia menyucikan kita dari segala kejahatan.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu, sebentar kita akan menuliskan setiap dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara tuliskan, nanti akan dibagikan kertas satu lembar. Saudara jangan khawatir, saya tidak akan melihat tulisan saudara, Ibu Gembala tidak akan melihat tulisan saudara, tetapi Tuhan melihat, Tuhan membaca, dan setiap pengakuan kita, Tuhan setia dan adil. Setelah selesai kita menuliskan, nanti akan dibakar di sini, di depan, yang dibakar oleh Gembala Sidang. Kita serahkan semua dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kayu salib, ya hari ini mati di kayu salib dan kita mati, tetapi Dia akan memberikan kemenangan di hari Minggu, di hari yang ketiga kan, Dia akan bangkit mengalahkan maut. Dan nanti di hari Minggu kita juga akan mengadakan sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia untuk terang Kristus bercahaya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, silakan videonya boleh ditayangkan. Bapak Ibu mungkin punya dosa yang saudara mungkin tidak tahu, suami saudara tidak tahu, istri saudara tidak tahu, anak saudara tidak tahu. Mungkin itu dosa masa lalu kita. Jauh dari ayahnya, menuliskan surat untuk ayahnya. Pada surat itu dia menulis, "Ayah, aku telah bersalah. Aku ingin pulang. Ia juga menuliskan bahwa ia telah memesan tiket kereta api untuk satu waktu yang tertulis pada tiket tersebut. Melalui surat itu ia memberitahu ayahnya bahwa ia akan pulang dengan naik kereta yang biasa lewat di belakang rumah ayahnya. Dengan perasaan bersalah ia tuliskan, "Jika ayah berkenan mengampuni aku, tolong berikan tanda sebuah bendera putih pada pohon besar yang ada di belakang rumah ayah." Pada hari dan jam yang telah ditentukan, berangkatlah ia dengan kereta yang telah ia pesan. Dalam perjalanannya, ia duduk bersebelahan dengan seorang bapak. Sepanjang perjalanan, ia tampak sangat gelisah karena rasa takut, cemas, khawatir bercampur dalam hatinya. Bapak yang duduk di sebelahnya memperhatikannya dan bertanya, "Nah, dari tadi aku perhatikan engkau sangat gelisah. Ada apa?" Dengan terbata-bata ia menjelaskan bahwa ia telah bersalah dan ingin pulang. Ia juga mengatakan bahwa ia telah memohon kepada ayahnya untuk memberikan tanda sebuah bendera putih yang diletakkan pada pohon besar di belakang rumah ayahnya. Sembari ia menceritakan gambaran halaman belakang rumah ayahnya. Tiada terasa, tidak begitu jauh lagi kereta yang ia tumpangi akan lewat belakang rumah ayahnya. Ia meminta kepada bapak yang duduk di sebelahnya, "Pak, maukah Bapak menolongku untuk
Dengan tulus bapak ini menjawab, "Ya, aku akan memperhatikannya untukmu, Nak." "Terima kasih, Pak," jawabnya. Kereta semakin dekat dengan rumah ayahnya. Jantungnya berdegup kencang. Rasa takut, khawatir, cemas melingkupinya. Ia bahkan tidak berani melihat keluar lewat jendela kereta. Ia menutupi mukanya dengan jaket yang ia kenakan. Kereta semakin dekat dengan rumah ayahnya. Beberapa saat, ia memberanikan diri bertanya kepada bapak yang duduk di sebelahnya. "Pak, Bapak, apakah Bapak melihat sebuah bendera putih di pohon besar itu?" Karena ia sangat berharap ada bendera putih sebagai tanda ayahnya telah mengampuninya. Dengan terbata-bata bapak itu menjawab, "Nah, maafkan, Bapak tidak melihat bendera putih pada pohon besar itu. Tetapi Bapak lihat, seluruh pohon besar itu telah tertutup oleh kain putih yang sangat besar. Setiap kesalahan pelanggaran kita dihapus oleh jalan yang kudus. Tidak hanya satu pohon yang ditutup dengan kain yang putih, tetapi seluruh pohon itu ditutup dengan kain putih. Itulah kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan. Silakan Bapak Ibu Saudara, tuliskan apa yang menjadi dosa yang pernah kau lakukan, dan percayalah Tuhan mengampuni segala dosa. Mungkin masa lalu, mungkin kehidupanmu yang kelam. Dia mati di kayu salib untuk menebus setiap pelanggaran. Mari silakan Bapak Ibu Saudara boleh tuliskan. Nanti setelah selesai Bapak Ibu akan datang ke depan, kita akan buat berbaris supaya tidak berkerumun. Satu-satu dari baris depan, baris kedua, baris ketiga, dan baris seterusnya. Saudara akan penuh dengan iman bahwa Tuhan akan mengampuni setiap pelanggaran kita. Dan kertas itu silakan masukkan di dalam pas bunga yang ada di depan. Setiap kita yang mengaku dosa, maka Tuhan akan mengampuni. Walaupun dosamu merah seperti kain keris, akan putih seperti bulu. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki pulpen, boleh angkat tangan saudara. Nanti akan dilayani oleh petugas kita. Dan setelah saudara selesai, berikan pulpen itu kepada teman saudara. Nanti singer akan bantu untuk menyanyikan Darah Yesus sucikan aku, darah Yesus ubah aku. Darah Yesus
Bapa, terima kasih buat keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami pribadi dan pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan melakukan perjamuan kudus hari ini. Mari silakan saudara mempersiapkan tubuh dan darah Yesus. Saudara dibagikan roti yang ada ayatnya. Sebelum kita akan melakukan perjamuan kudus, saudara boleh baca ayat yang ada di dalam roti saudara. Terima kasih Tuhan. Silakan saudara baca ayat itu dan saudara aminkan. Dan saudara, kita katakan kepada Tuhan, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Setiap firman yang Engkau ucapkan itu berkuasa. Saudara imani ayat itu. Percayalah bagaimana Yesus menyertai Yusuf. Tuhan juga akan menyertai setiap langkah kita. Amin. Haleluya. Angkat roti saudara dan cawan yang ada di tangan saudara. Kita akan berdoa. Nanti Ibu Gembala akan berdoa bersama perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Bapak Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu karena kerelaan-Mu, karena kasih-Mu bagi kami sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh punya kesempatan untuk memperingati hari di mana Engkau menyerahkan hidup-Mu bagi kami. Dan saat ini Tuhan kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami Bapa untuk mengambil bagian di dalamnya. Sucikan unsur-unsur perjamuan kudus ini Tuhan, agar melalui unsur-unsur ini sesudah kami makan dan minumnya, iman kami akan semakin diteguhkan, tubuh kami akan semakin kuat di dalam Tuhan, dan iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Angkatlah roti di tangan kanan saudara. Percayalah bahwa tubuhnya diserahkan untuk menebus dosa kita. Dan tadi sudah ditebus dosa kita oleh darahnya yang kudus. Dan percayalah dengan iman saudara bahwa Allah menyertai kita. Oleh sebab itu dengarkanlah firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan makan roti ini bersama-sama. Haleluya. Angkatlah cawan di tangan-tangan saudara. Dan dengarkanlah firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari dengan iman engkau percaya bahwa Tuhan sudah mengalahkan maut dan segala sakit penyakit itu sudah disembuhkan oleh Dia. Dengan iman engkau berkata kepada Tuhan, sekalipun dagingku habis lenyap,
Taat dengan himbauan pemerintah dan terlebih taat kepada Tuhan.
Terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran, dan perasaan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Seperti pengumuman kita minggu lalu, sebagai rasa kasih kita kepada hamba-Nya yang kehilangan orang tuanya, kita akan mengambil satu kali persembahan untuk Ibu Feby.